Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Ibu Dwi Aryani dalam pembelajaran PKWU. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan harga jual sebuah produk. Nah, untuk menentukan harga jual sebuah produk, tentunya ini perlu dipertimbangkan oleh pemilik usaha tersebut. Nah, bagaimana kalian bisa menentukan harga jual? Tentunya harus betul-betul melihat apa saja sumber daya yang digunakan. Sehingga semua sumber daya yang digunakan ini tentunya nanti akan masuk dalam penghitungan biaya produksi. Lalu, apa saja yang perlu dipertimbangkan? Yang pertama yaitu sumber pembiayaan, yang kedua yaitu analisis biaya. Sumber pembiayaan itu bisa berasal dari mana saja. Yang pertama bisa dari pinjaman bank, yang kedua investor, yang ketiga modal sendiri, atau bisa kerjasama dengan teman atau rekan kerja. Nah, bagaimana kita akan menghitung biaya produksi? Tahapan dalam menghitung biaya produksi itu terdiri dari yang pertama, kalian menghitung biaya investasi, kemudian biaya tetap, kemudian biaya tidak tetap, kemudian yang keempat total biaya produksi, kemudian menentukan harga pokok produksi, kemudian menentukan keuntungan yang akan diambil berapa persen, kemudian tentukan harga jual, kemudian cari pendapatannya berapa, kemudian hitung keuntungan atau kerugian, kemudian menghitung BEP dan payback period. Saat ini kita akan lihat bagaimana cara menghitung biaya produksi. Yang pertama yaitu biaya investasi. Coba kalian perhatikan di sini. Untuk menghitung biaya investasi itu ada biaya yang dikeluarkan pada awal kegiatan proyek dalam jumlah yang cukup besar. Dalam artian semua peralatan dan perlengkapan yang digunakan silakan bisa dituliskan di sini. Contoh di sini dibutuhkan alat-alat untuk membuat sebuah produk, misalnya dari golok, saringan, penyerut, baskom, dan lain-lain. Kemudian tentukan harga belinya berapa. Nah, kemudian di jumlah total akan didapatkan biaya investasi. Di sini contohnya 50.000. Nah, masing-masing alat ini tentunya akan mengalami penyusutan karena adanya pemakaian. Sehingga pada waktu tertentu itu nanti alat tersebut bisa rusak, sehingga kalian harus membeli alat tersebut. Sehingga untuk usaha perlu ada biaya penyusutan dalam sebuah alat ya. Contoh di sini asumsinya setiap alat itu akan rusak dalam waktu 3 tahun. Padahal kalian di sini setiap hari menggunakan alat untuk melakukan produksi. Sehingga di sini ditentukan biaya penyusutan per hari. Cara penghitungannya adalah biaya investasi dibagi 3 tahun. Nanti 3 tahun itu ada berapa hari ya. Misalnya 360 hari kali 30. Nah, nanti ketemu berapa? Sehingga biaya investasinya adalah 50.000 dibagi hari, total hari sebesar Rp46.297 atau dibulatkan menjadi Rp47 per hari. Atau kalian juga bisa menghitung per alat. Misalnya golok itu tidak 3 tahun tetapi bisa rusak dalam waktu 3 bulan. Sehingga kalian nanti menghitungnya per alat yang dihitung ya. Jadi di sini tidak semua alat itu rusak dalam waktu yang sama atau secara bersamaan. Misalnya kalian juga di sini ada kompor, kemudian
ada baskom, dan lain-lain, tentunya masa pakainya akan berbeda-beda ya. Sehingga nanti lebih tepatnya kalian rinci biaya penyusutannya itu per alat. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya tetap. Nah, di sini biaya tetapnya contohnya air, bensin, listrik, ditambah biaya penyusutan. Kalian bisa tambahkan gaji karyawan ya. Di sini gaji karyawannya berapa tergantung dari banyaknya karyawan. Misalnya per hari itu karyawannya 1, gajinya per hari berapa, silakan dimasukkan ke sini. Kalau di sini penyusutannya sudah per hari, maka nanti biaya tetapnya per hari ya. Dan diingat lagi bahwa untuk gaji karyawan itu silakan kalian juga lihat tergantung dari kapasitas produksi. Apabila kapasitasnya banyak, otomatis karyawannya banyak. Tetapi kalau kapasitasnya sedikit, otomatis juga sedikit ya. Kemudian untuk yang keempat adalah biaya tidak tetap. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan tergantung banyaknya kapasitas produksi ya. Sehingga dikatakan biaya tidak tetap. Nah, ini dibutuhkan bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat sebuah produk tersebut. Dilihat satu kali produksi biayanya berapa, ini total ketemunya di sini contohnya 26.000, sehingga nanti akan ketahuan total biaya produksi dengan rumus biaya tetap ditambah biaya tidak tetap menghasilkan total di sini 29.000 per hari. Sehingga harga pokok produksinya berapa? Nah, harga pokok produksinya di sini karena kapasitasnya produksinya 10, maka total biaya produksinya yaitu 29.097 dibagi 10. Sehingga ketemu per produk itu harganya 2.910. Harga pokok produksinya ya. Kemudian untuk keuntungan yang diambil perusahaan ini contohnya akan mengambil 50%, maka dari harga pokok produksi itu dikalikan 50% ketemunya 1.455, sehingga harga jualnya berarti dari HPP ditambah keuntungan dari 2.910 ditambah 1.455, harga jualnya 4.365 dibulatkan menjadi 5.000 misalnya contohnya itu ya. Untuk pembulatan di sini juga kalian jangan jauh-jauh ya, misalnya di sini menjadi 4.500, atau kalau memang ingin banyak berarti kapasitas produksinya juga ditambahkan ya. Kemudian total pendapatannya berapa? Total pendapatannya berarti harga jual dikali kapasitas produksi ketemunya 50.000. Keuntungannya berapa? Berarti keuntungannya adalah harga jual dikurangi HPP atau total pendapatan dikurangi biaya produksi. Sehingga di sini keuntungan per produk adalah harga jualnya 2.900 ya. Di sini keuntungan per produk itu 2090 kali 10, kemudian dikalikan 10 sama dengan 2.900 ya. Kemudian untuk berikutnya, kalau kalian ingin menghitung totalnya, berarti kalian nanti tinggal totalnya misalnya 50.000 dikurangi total biaya produksi, berarti 50.000 dikurangi 29.097 ya, nanti ketemunya jadi sama ya di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah menghitung BEP. Kalian menghitung BEP unit sama dengan rumusnya total biaya produksi dibagi harga jual, kemudian
Untuk BP harga yaitu total biaya produksi dibagi kapasitas produksi. Selanjutnya, yang terakhir adalah payback period, itu masa di mana kalian balik modal ya, atau tidak untung tidak rugi. Di sini rumusnya payback total biaya produksi dibagi keuntungan kali 1 bulan dalam hari. Misalnya di sini ketemunya total biayanya 29.097 dibagi keuntungannya, kemudian kalikan 30 hari. Sehingga ketemunya 41,767 hari dibulatkan menjadi 42 hari. Jadi, contoh dari penghitungan usaha ini dalam waktu 42 hari itu bisa balik modal. Begitu untuk materi biaya produksi. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.